Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bu Rani. Salam perkenalan. Bu Rani adalah pengampu mapel mata pelajaran sejarah Indonesia yang hari ini akan mengetengahkan materi mengenai proses masuk dan perkembangan penjajahan Eropa ke Nusantara. Sekian perkenalan dari Bu Rani. Selanjutnya anak-anak bisa mengamati PowerPoint yang Ibu sampaikan lewat wali kelas. Latar belakang penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa pada awal abad ke-16. Yang pertama yaitu penemuan atau teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat yang dikemukakan oleh Copernicus dan didukung oleh Galileo. Dengan dasar ini, orang berani melakukan penjelasan samudra karena bumi itu bulat. Latar belakang yang kedua yaitu penemuan kompas. Penemuan kompas ini sangat penting bagi para pelaut. Kenapa ini penting? Karena kompas itu sebagai penunjuk arah atau navigasi bagi kapal untuk mengarungi samudra. Kompas bisa menunjukkan arah utara, selatan, barat maupun timur. Ketiga yaitu jatuhnya kota Konstantinopel di tangan Turki Utsmani. Kenapa ini sangat penting atau pemicu terjadinya penjelasan samudra? Karena kota Konstantinopel ini adalah pusat perdagangan rempah-rempah dunia pada waktu itu melalui Jalan Sutra. Mereka berkumpul di Laut Tengah dan terjadi perdagangan pertemuan antara Asia dan Eropa di situ dan terjadi perdagangan rempah-rempah di situ. Ketika kota ini ditutup untuk bangsa Eropa, ini menjadi sebuah permasalahan besar bagi bangsa Eropa. Maka dengan dasar ini, orang Eropa mulai menyusun strategi, khususnya Portugis dan Spanyol, mulai menyusun strategi untuk melakukan mencari di mana daerah penghasil utama rempah-rempah. Ini yang memicu terjadinya penjelajahan samudra. Pertanyaan saya, yang ada dari sekalian, ada yang sudah sampai ke daerah Turki atau kota Istanbul sekarang yang dulu menjadi pusat rempah-rempah yang bernama Konstantinopel? Kalau ada yang belum, mari ikut saya. Kota Istanbul dari peta, ya, posisi kota Istanbul. Kita mencoba lebih dekat lagi tentang posisi kota Istanbul yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah pada abad 16. Ini kota Istanbul dan dikelilingi oleh bangsa-bangsa Eropa. Kita mencoba untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Turki atau kota Istanbul. Pertama kita ke Masjid Sultan Ahmet. Ya, ini Masjid Sultan Ahmet atau orang lebih mengenalnya dengan Masjid Biru. Para wisatawan lebih mengenal dengan Masjid Biru karena keramik-keramik ini dibuat dengan warna dominan warna biru. Ya. Ini posisi Masjid Biru. Dari Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmet kita ke Istana Topkapi ya. Berada di tepi pantai, sangat strategis, pemandangannya sangat strategis. Istana Topkapi. Dari Istana Topkapi kita ke Hagia Sophia. Tidak jauh dari Istana Topkapi ya. Hagia Sophia adalah museum, tetapi zaman sebelum dikuasai oleh Turki Utsmania.
Hagia Sophia ini dijadikan sebagai gereja pada masa kekuasaan Romawi, dan akhirnya berubah jadi masjid dan sekarang menjadi Museum Hagia Sophia. Latar belakang yang keempat yaitu semangat balas dendam terhadap semangat reconquista atau semangat balas dendam terhadap penduduk atau daerah yang berpenduduk Muslim di mana yang saja yang ditemui oleh bangsa penjelajah seperti Portugis. Kenapa semangat balas dendam ini muncul? Karena kita tarik ke belakang yaitu peristiwa perang salib sebelumnya. Jadi 4 faktor ini menjadi pemicu terjadinya penjelajahan. Seperti apa kronologis penjelajahan samudra sampai mereka tiba di Nusantara, bertemu di Nusantara, terjadi perang antara kedua bangsa di Nusantara, awal dari perjanjian Tordesillas sampai diakhiri dengan perjanjian Saragossa. Mari ikuti saya. Berawal dari perjanjian Tordesillas 1486, wilayah luar Eropa dibagi menjadi 2, yaitu wilayah barat dikuasai oleh Spanyol dan wilayah timur dikuasai oleh Portugis. Spanyol melakukan pelayaran pertama yang dilakukan oleh Christopher Columbus menuju arah barat dan menemukan Kepulauan Bahama dan menemukan benua Amerika. Di sisi lain, Portugis mendengar bahwa Columbus sudah mendapatkan daerah rempah-rempah, maka Raja memerintahkan Vasco da Gama pada tahun 1497 untuk berlayar menyusuri wilayah timur, yaitu ujung Afrika. Ya, ini wilayah yang ditelusuri sampai ujung Afrika, dan Vasco da Gama tiba di India pada tahun 1494. Dari India, Portugis menyusun kekuatan untuk merebut Malaka. Malaka berhasil direbut, dan di tahun yang sama Portugis melakukan monopoli perdagangan di Maluku, yaitu di Kerajaan Ternate, dan mendirikan benteng yang ada di Ternate yang sekarang kita kenal dengan Benteng Oranye. Sementara rombongan Spanyol Miguel Angel dan Juan Sebastian Elcano berangkat pada ekspedisi yang kedua menyusuri rute yang sudah dilalui oleh Columbus dan tiba di selatan benua Amerika, dan wilayah itu diberi nama Selat Magellan, Strait of Magellan. Dari Selat Magellan, rombongan Magellan dan Juan Sebastian Elcano menyusuri laut Samudra Pasifik, samudra yang begitu luas, dan tiba di Filipina pada tahun 1521. Magellan tewas dalam sebuah peristiwa peperangan di Filipina, dan perjalanan selanjutnya dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Tidore pada tahun 1521. Ini tugu pendaratan Spanyol. Kita lihat video berikut. Ini adalah tugu pendaratan Spanyol di kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Saya perlu baca, ini tulisan berbahasa Spanyol dan ini berbahasa Indonesia. Saya baca yang berbahasa Indonesia. Untuk memperingati Juan Sebastian Elcano beserta awak kapal Trinidad dan Victoria yang mendarat di Pulau Tidore pada tanggal 8 November 1521 dan melanjutkan perjalanan kembali ke Spanyol pada tanggal 18 Desember 1521 dalam pelayaran pengeliling dunia yang pertama. Kapal
kapal latih Angkatan Laut Spanyol Juan Sebastian de Elcano. Ketika Spanyol tiba di Tidore pada tahun 1521, Kerajaan Tidore sedang berperang melawan Ternate yang didukung oleh Portugis. Spanyol pun mendukung Tidore dan terjadi peperangan antara Spanyol di Tidore dan Portugis di Ternate. Pertentangan kedua bangsa ini diakhiri dengan perjanjian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.